Baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara login untuk platform WordPress di dalam aplikasi Blogger and WordPress Autopost Pro yang versi 8.9.3. Sebelumnya kita sudah mengekstrak filenya, kemudian lalu kita buka file app versi 893. Bisa kita langsung open, klik 2 kali, atau run as administrator. Kita tunggu beberapa saat. Khusus untuk WordPress, nanti ada folder yang bernama wajib install plugin ini untuk WordPress. Jadi nanti di WordPress-nya wajib menginstal plugin-plugin pendukung yang ada di sini. Nanti jika teman-teman menggunakan plugin SEO Rangmed, bisa pakai pluginnya ini, dan untuk Yoast SEO plugin pendukungnya adalah ini ya. Kemudian ini juga ada plugin Simple CSV Importer. Semuanya ada 3 plugin yang wajib kita install di WordPress-nya. Baik, untuk aplikasinya sudah mulai muncul. Kita geser dulu. Nah, ini sebelumnya udah ada keyword yang saya generate, tapi sebelum itu kita harus menyesuaikan atau mengatur akunnya dulu dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan platform tujuannya adalah WordPress, kemudian URL WP-nya silahkan diisi, kemudian username adminnya isi dengan username admin Anda, kemudian untuk passwordnya adalah password aplikasi. Nah, kita akan menekankan untuk di password aplikasi ya. Jadi password aplikasi ini adalah sebuah password bukan yang biasa kita login di WordPress ya, admin dan password seperti itu, bukan ya. Tapi ini adalah password khusus yang kita buat di dalam WordPress kita ya. Oke, langsung aja kita akan langsung mempraktikkan di blog saya yang menggunakan platform WordPress. Nah, kita sudah login ya di blog ini, di blog.guntursapta.com ya. Kita ambil URL-nya, kita copy, kemudian kita isikan di sini, Ctrl V. Kemudian untuk username adminnya bisa kita lihat di sini, ini username adminnya, admin. Kemudian untuk password aplikasinya, nah password aplikasinya kita buat di sini ya. Teman-teman bisa ke menu user profile. Nah, dari profile nanti scroll ke bawah banget ya. Nanti akan ketemu dengan yang namanya application password. Nah, teman-teman bisa bikin di sini application passwordnya. Nah, contohnya adalah kita akan memberi nama bot Blogger Autopost, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita klik add application password. Nah, ini yang dimaksud password yang ada di sini, password aplikasi ya. Nah, kita copy, lalu kita tempel di sini, Ctrl V,
gitu ya. Lalu kita klik simpan login. Nanti ada notifikasi sukses, login WordPress berhasil disimpan. Baik, sekarang kita akan coba tes koneksinya dengan cara mengklik refresh kategori. Nah, kita sedang berkomunikasi dengan WordPress ya. Nah, di sini ada keterangan berhasil memuat 6 kategori. Nah, di sini ada mengambil daftar kategori dan judul post dari WordPress, mengambil daftar kategori dari WordPress. Nah, jadi nanti kita untuk kategori di WordPress-nya bisa disesuaikan ya, mau kategori apa. Nah, kebetulan nanti saya mau coba yang ini ya, safety and security. Kemudian untuk SEO pluginnya, jika teman-teman menggunakan plugin RankMath, bisa teman-teman pilih RankMath atau Yoast, dan jika bingung bisa pilih auto detect saja. Oke, kemudian yang lebih penting lagi juga untuk set fitur image ya. Jika blog teman-teman tidak template-nya atau theme-nya tidak mendukung auto fitur image, ya teman-teman bisa pakai ini ya, di centang set fitur image-nya. Lalu kemudian kita beralih ke sitemap URL. Teman-teman bisa langsung masukkan sitemap URL-nya. Ini fungsinya di mana dia akan membuat internal link. Jadi nanti internal linknya itu ada yang namanya smart link, yaitu berupa contextual link yang dimana dia akan mencari link-link yang relevan dengan topik yang sedang dibahas atau yang sedang dibuat artikelnya. Jadi linknya sangat related banget sama topik yang sedang kita bikin atau sedang kita generate. Nah, nanti kita fetch ya. Oke, kita langsung fetch aja. Nah, sekarang aplikasi sedang mengambil sitemap, kemudian aplikasi akan memparsing URL dari sitemapnya, dikumpulkan menjadi menjadi URL. Nah, bisa dilihat URL-nya ada sekitar 75 ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Lalu kita ke kunci API Gemini ya. Nah, teman-teman bisa masukin kunci API Gemini-nya. Kalau belum punya, bisa daftar atau buat di Google AI Studio. Nah, kita juga ada sebuah tools yang namanya tools buat generate APK Gemini ya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Kemudian kita berlanjut ke bahasa artikelnya. Kita bisa pilih bahasa artikelnya, baik itu Indonesia, English, Spanish, Japanese, Malay, atau Arabic gitu ya. Jadi kita udah mendukung banyak bahasa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nama media. Nama media ini penting nggak penting sih ya, tapi kalau menurut saya ini penting ya. Jadi supaya kesan kita lebih elegan, lebih profesional, dan juga ini kayak semacam brand awareness ya. Jadi bisa diingat, atau karena ini posisinya ada di awal paragraf. Jadi mudah-mudahan nanti ketika pengunjung blog kita membaca atau datang, yang dibaca duluan adalah nama blog kita atau nama media kita. Itu kira-kira. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk kedalaman artikel. Ini ada L1, L2, dan L3. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nanti jika teman-teman misalnya akan membuat artikel konten pilar ya, bukan viral, pilar, teman-teman bisa gunakan untuk yang model L3 ya. Jadi dia nanti akan membuat artikelnya kurang lebih sekitar 1000 sampai 2000 kata ya. Gitu. Jadi kalau
untuk yang artikel-artikel yang ringan seperti berita, bisa teman-teman pilih yang 300 sampai 500 kata di L1 ya. Kalau untuk artikel blog bisa pilih yang standar yang ada di L2, yaitu sekitar 800 hingga 1200 kata. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba lihat untuk gaya penulisan. Ini ada default ya, gaya penulisannya, kemudian ada jurnalistik, ada gaya formal, santai, kemudian ada gaya ala-ala anak Jaksel, yaitu yang lo-gua ya. Kemudian ada juga gaya naratif, persuasif, dan informatif. Oke, sekarang saya mau yang santai aja. Lalu kita beralih ke model Gemini ya. Model Gemini kita ada 3. Yang pertama adalah Gemini 3 Flash Preview, kemudian ada Gemini 2.5 Flash, dan ada Gemini 2.5 Flashlight. Nah, teman-teman bisa pilih dari sekian ini ya. Nah, kalau bingung, teman-teman bisa pilih yang random aja ya. Nah, cuma tips dari saya, kalau misalnya APK-nya terbatas atau sedikit ya, misal jumlahnya puluhan, nah, teman-teman bisa pilih yang Gemini 2,5 flash atau 2,5 flashlight ya. Jadi ini agak hemat tokennya. Beda dengan yang kalau kita milih modelnya Gemini 3 flash preview, ini boros banget ya, mahal ini tokennya ya. Jadi cepat habis gitu APK-nya. Itu kalau yang dari pengalaman saya di Gemini 2,5 flash dan Gemini 2,5 flashlight ini agak awet ya, artinya kita bisa generate artikelnya lebih banyak. Oke, sekarang kita pilih yang tengah-tengah aja di Gemini 2,5 flash. Kemudian untuk template prompt ini kita sudah sediakan ada default dan ada semantik ya. Nah, teman-teman nanti bisa barangkali ada yang mau custom ya, nanti bisa di sini ya. Kita bisa utak-atik yang di sini dengan format placeholdernya seperti ini ya. Untuk formatnya teman-teman nanti bisa utak-atik untuk customnya di sini ya. Nih di sini dan di dalam struktur JSON kayak gini ya. Itu. Lalu kita ke utilitas tambahan, yaitu ada sebuah tombol load kunci indexing API .json ya. Jadi kita bisa langsung sekali jalan ya, sambil posting, sambil kita kayak semacam ngeping ke submit ke Google Index-nya ya, di Google Search Console-nya. Itu fungsinya di sini ya. Nanti lain waktu kita akan membahas bagaimana cara membuat kunci indexing API dan mengimplementasikan di tools Blogger and WordPress Autopost Pro versi 893. Oke, untuk di pengaturan sudah cukup ya teman-teman. Ini udah simpan, kemudian ini juga udah simpan, ini sudah. Lalu sekarang kita ke opsi posting. Nah, ini ada sisa kemarin yang kita bikin ya, kita bersihkan aja. Nah, kemudian kita ke posti opsi. Nah, kita dicentang ya internal linknya, kemudian skema FAQ dan random author ya. Tapi ini tergantung pilihan teman-teman ya. Jadi boleh pilih salah satunya, boleh dicentang, boleh enggak, terserah sesuka hati ya. Oke. Kemudian untuk jadwal mulai, kita klik yang ini, nanti muncul seperti ini. Kita akan penjadwalannya dari Februari misalnya, kita posting dari Februari, atau teman-teman juga barangkali blognya baru ya, contohnya di blog yang saya demokan ini blognya baru, makanya saya pilih backdate dari 1 Januari ya, bisa seperti itu. Bebas ya, ini pemilihannya bebas. Kemudian yang wajib kita isi lagi adalah jumlah artikel per harinya berapa, dan untuk jedanya bisa kita kosongkan karena nanti
jedanya bisa acak ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sumber konten. Untuk sumber konten, seperti biasa, kita bisa dapat dari mencari kata kunci turunan, atau bisa dari kita menginput manual, atau bisa juga kita untuk sumber kontennya dari RSS feed, misalnya dari sini yang udah kita sediakan. Teman-teman juga bisa menginput sendiri, barangkali nemu RSS feed dari suatu website gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk sumber konten selanjutnya adalah generate dari URL ya, seperti ini. Oke, sekarang kita mau coba, ini kita hapus dulu ya. Sudah hapus, kita mau coba ambil dari lanjutan ini ya, door smart lock ya. Kita klik cari turunan, kita tunggu beberapa saat, kita dapat berapa ya. Oke, di log aktivitasnya kita dapat 244 total keyword. Kita perbesar dulu ya, ada 244 keyword. Kemudian oke, karena kalau kita posting semuanya ini jadi lama ya. Paling untuk demo ini saya pilih beberapa aja. Nah, misalnya kita ambil 5 ya, ambil 5 kata kunci, kemudian kita generate artikelnya, generate artikel dari keyword. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sebelah kanan ini, di panel sebelah kanan, log aktivitasnya sedang berjalan ya. Nah, ini jangan khawatir ya, walaupun ada keterangan kayak gini ya, ada yang oranye, kuning, ada yang merah-merah kayak gini, karena memang sebelumnya ini udah pernah saya pakai ya untuk APK-nya, jadi ada keterangan seperti itu. Namun si aplikasi ini dia akan terus berusaha untuk mencari APK dari list APK yang ada di sini ya, di kunci APK ini. Dia akan terus mencari APK yang masih hidup, yang masih bisa bernapas ya, seperti itulah kurang lebihnya. Sehingga bisa kita lihat proses generate artikel selesai, berhasil membuat 5 artikel. Nah, udah bisa tergenerate dengan baik ya. Di mana ini hasil hasil artikelnya ada di sini ya, di tab 2, di tab opsi dan posting. Teman-teman bisa cek dan recheck dulu, barangkali ada yang tidak sesuai ya, dan benar saja kan. Nah, ini ada yang tidak sesuai, yaitu angka tahunnya. Si AI-nya dia masih membaca di 2024. Oke, kita ubah. Kemudian sebaiknya ini juga kita edit lagi. Nah, barangkali ada angka tahun yang kelewat, seperti itu. Nah, kita udah selesai nih, misalnya kita simpan. Oke, kemudian nah ini kan udah banyak banget yang masih di angka 2024 ya. Kita harus menggantinya. Lalu ini ada 2025. Oke, kalau udah dirasa cukup, kemudian oh ya, tadi saya kelewat ya untuk menerangkan fitur gambar. Jadi gambar ini bisa kita setting mulai dari hanya 1 gambar hingga maksimal 10 gambar ya. Nah, oke, sekarang kita posting artikelnya. Nah, di sini si toolsnya lagi memproses ya. Kemudian kita juga bisa melihat proses pergerakannya seperti apa.
dia bekerjanya seperti apa tools ini. Nah, bisa kita perhatikan di log aktivitas di sebelah kanan. Nah, aplikasi ini akan dengan cerdas sekali ya. Dia bisa mendeteksi plugin apa yang kita pakai di dalam website kita ya. Meskipun kita waktu pemilihan untuk SEO pluginnya auto detect ya. Dan nah, ini ada smart link ya. Nanti ada smart linknya udah berjalan ya, karena kita tadi udah memfetch sitemap URL dari blog kita. Jadi udah ada list-list URL yang relevan dengan topik yang sedang kita kerjakan. Oke. Nah, si aplikasi ini juga dia sudah terintegrasi dengan Yoast SEO dan RankMath, maka dia akan mengisi keyword dan meta deskripsi di dalam Yoast SEO-nya sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sambil kita menunggu prosesnya selesai, kita juga bisa tetap membuat atau menggenerate artikel lagi, misal dari keyword-keyword yang sudah kita kumpulkan ya dari fitur cari turunan. Nah, kita coba ambil 3 aja, lalu kita generate artikel dari keyword. Jadi ya teman-teman, aplikasi ini dia itu bekerja dengan cara multitasking ya dan multi-thread ya. Jadi selagi dia mengupload ke WordPress, selain itu juga dia bisa bekerja bersamaan untuk memproduksi artikelnya ya, seperti itu ya. Nah, ini artikel-artikel yang udah jadi, keyword yang udah jadi artikelnya dia akan hilang. Ini satu lagi nih. Nah, udah hilang kan. Kemudian di sini juga tertera proses generate selesai, berhasil membuat 3 artikel. Oke, sekarang kita, nah ini ada notifikasi kalau udah selesai ya. Jadi artikel yang ada di opsi dan posting ini di tab yang nomor 2, kalau sudah selesai diproses, maka dia akan dihapus ya, dihapus dari list. Nah, ini artikel yang baru. Nah, yang 5 tadi yang udah selesai terupload, maka dia langsung dihapus dari list yang ada di display di sini ya. Itu fungsinya untuk biar lebih rapi, biar lebih istilahnya ya, lebih clean aja gitu. Oke, langsung kita ini lagi ya, bisa langsung post artikel lagi, boleh. Kemudian kita akan mendemokan lagi sumber artikel yang dari URL ya. Dari URL kita akan ambil tetap dari sini ya untuk keywordnya. Hilang. Untuk keywordnya dari sini. Kemudian kita akan mencari artikel dari kompetitor ya. Oke, sekarang kita ambil dari ini aja, dari Amazon. Kita coba, kita copy linknya. Mudah-mudahan dia bisa di scrap ya, karena ada beberapa website yang mana dia itu menolak untuk dirayapi sama bot AI ya. Itu. Oke. URL-nya udah masuk. Kemudian kita akan langsung generate dari URL. Nah, lognya di sini kita
generate dari Amazon. Sepertinya ini bisa ya, dari Amazon bisa untuk URL-nya. Nah, ini ada tag wifi tidak ditemukan, mencoba membuat baru. Jadi jika di dalam blog kita belum ada tag tersebut, maka si aplikasi ini akan membuatkannya. Oke, proses scrap URL berhasil. Selesai. Nanti dia ada di sini. Nah, ini dia nih. Oke guys. Sekarang nah ini udah selesai. Yang belum tadi ada ini ya, smart door. Kita langsung posting aja. Kemudian ini kita bersihkan dulu. Pilih semua. Kita bersihkan. Kemudian masih di seputar sumber konten, kita akan mencoba input manual. Input keyword manual. Teman-teman bisa pakai tools apapun ya. Nah, kebetulan ini saya hanya pakai extension dari Ahrefs. Nah, ini udah muncul keyword-keywordnya. Langsung aja kita copy. Lalu kita tempel di sini. Kemudian ini kita lihat, oh ini ya. Kadang beberapa keyword people also ask-nya nggak muncul ya. Nah, udah, berarti kita ini aja cukup kita klik tambah ke daftar keyword. Lalu kita mulai generate artikel dari keyword. Ada 11 keyword yang kita pilih ya. Nanti kalau dari keyword-keyword ini, kalau dia sudah jadi artikelnya yang ada di sini, maka satu persatu list keyword yang ada di sini itu akan hilang, akan dihapus ya. Nah, bisa kita lihat di sini tadinya 11, 10, 9, 8 ya. Kemudian 7. Nah, ini udah mulai kehabisan napas nih. APK-nya ini udah mulai habis. Gitu ya. Nah, itu tandanya nih kayak kalau udah mulai kayak gini udah banyak yang habis nih. Tapi dia tetap akan men-scan semua APK yang ada di list di manajemen APK, kelola manajemen APK. Tetap dia akan men-scan, mencari barangkali ada APK yang masih hidup gitu ya. Oke, sambil ini menunggu mencari yang sedang scan untuk mencari APK yang hidup, kita bisa langsung mengupload ininya ya. Dan nanti kita akan mau lihat ya seperti apa sih hasil dari artikelnya, hasil dari generate tools ini ya. Oke, sudah berhasil satu artikel ini, udah berhasil. Kita copy dulu ya, saya mau lihatnya di blog kita. Kemudian kita paste ya. Kita cari postingannya. Nah, ini postingannya. Kita edit seperti apa. Nah, ini dia udah
fitur smart linknya udah masuk ya. Nah, seperti ini. Jadi linknya dalam bentuk link kontekstual ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Link yang tadi ya, berarti linknya bukan link placeholder ya, tapi dia udah bener-bener ada isinya gitu. Nah, kemudian ini gambar-gambarnya, ini ada gambar fitur image-nya. Kemudian kalau kita tadi centang pilihan FAQ, nah maka nanti FAQ-nya juga muncul, dan untuk random autornya penampakannya seperti ini ya. Kemudian untuk UAS SEO-nya ini ya, seperti ini ya. Dia mengisi otomatis untuk keyword dan SEO title, slug maupun meta deskripsinya. Oke. Dan bisa kita lihat untuk analisis SEO-nya ya cukup lumayan lah, meskipun nggak full bagus semua. Kita klik update. Kita mau cek ini ya hasilnya seperti apa. Oke, ini hasilnya kayak gini ya. Nah, ini nama medianya. Kemudian ini fitur smart link yang berkaitan dengan tadi tuh sitemap, dan pemilihan gambarnya tadi kita 3, yang gambar untuk pertama, kedua masih nyambung. Nah, di sini udah agak nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Oke. Nah, teks-teksnya juga ada ya di sini. Nah, ini teksnya, ini kategorinya. Oke teman-teman, untuk blog demonya itu aja ya. Bisa teman-teman lihat di blog.guntursabto.com. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini ada gambarnya, yang di sini nggak ada gambarnya. Jadi kalau yang nggak ada gambarnya yang kayak gini, itu nggak dicentang ya fitur image-nya. Yang ada di pengaturan akun di sini ya, untuk yang set fitur image-nya. Jadi kalau itu harus dicentang juga. Namun ada beberapa template atau theme ya, tapi nggak semuanya. Ada yang memang rewel banget, nggak bisa tampil untuk gambarnya seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya kita udah ada yang namanya fitur dari CSV ya, fitur CSV. Jadi ekspor CSV. Nah, nanti kita ekspor di sini, dan plugin-pluginnya sudah diinstal ya di sini ya, nanti diinstal. Oke guys, saya kira udah cukup jelas ya, kita menerangkan udah cukup lama banget ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Untuk yang mau toolsnya boleh bisa kontak-kontak ya gitu. Oke, segitu aja dulu. Nanti kita lanjut ya untuk pembahasan tools ini yang lain-lainnya ya, karena masih banyak sekali untuk yang kita akan bahas, kayak platform static site ataupun Netlify ya gitu. Jangan lupa untuk subscribe channel Guntur Sabto Vlog untuk menantikan update-update selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.